Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi kulli sa'iri a'malina qawlan wa fi'lan zahiran wa batinan innaka bi kulli syai'in alimun khabir. Ikhwan dan akhwat kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah kita berkumpul kembali di forum ini atas keutamaan hanya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan kita kebaikan dan kemanfaatan bagi dunia dan akhirat kita. Salawat serta salam mari kita perbanyak untuk dengan tulus dan ikhlas memanjatkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak salawat itu suatu amalan yang sungguh sangat-sangat dicintai oleh Allah, hadirin. Termasuk amalan yang layak untuk kita perbanyak. Ya, memanjatkan salawat kepada Nabi. Di saat kita berjalan, di saat kita nyetir, di saat kita duduk-duduk, panjatkan salawat. Ya, Imam Ibnu Qayyim itu punya risalah khusus keutamaan memperbanyak salawat. Ya. Salawat itu salah satu zikir yang memiliki keutamaan di sisi Allah. Allah sangat mencintainya. Kenapa? Karena salawat itu adalah sebuah ucapan, penyebutan terkait dengan makhluk yang sangat dicintai oleh Allah. Itulah nabinya, Nabi besar Muhammad SAW. Maka wajar bila Allah sangat mencintainya. Allah mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Allah telah tetapkan Allah dan malaikatnya berselawat. Maka kalian wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah dan panjatkanlah salam untuk beliau. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Fiqhul Muyassar, masih dalam rangkaian pembahasan muamalah pada bab yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini, yang disebut dalam pembahasan fikih dengan al-hajar. Qala mu'allif bab tasi' fil hajar wa fihi masail. Kata penulis hafizallah, bab yang ke-9 tentang hajar. Hajar kalau sederhananya pemboikotan. Tapi ini pemboikotan dalam masalah spesifik, dalam jual beli terkait individu tertentu yang dicekal hak bertransaksinya, ya, diboikot, ya, hak bertransaksinya dicekal. Bisa diterjemah dengan penangguhan terhadap individu tertentu dari berinteraksi. Jadi inilah pembahasannya terkait dengan fikih muamalah. Adanya person-person tertentu yang dia ditahan. Ditahan maksudnya nggak boleh berinteraksi. Penahanan maksudnya dari beraktivitasnya berupa bertransaksi, atau penahanan bisa berupa dengan dipenjara. Bisa. Ya. Ini al-hajar. Dalam masalah fikih. Untuk antum ketahui, teman-teman, kata al-hajar itu bisa atau kadang juga disebut para ulama dalam bahasan akidah. Ya, dalam masalah manhaj, itu ada penyebutan hajar. Jadi hajar dalam bahasa syariat itu maksudnya adalah pemboikotan. Ya. Pemboikotan. Bukan hajar dalam bahasa antum dengan memukul, bukan. Ya. Itu lain ceritanya, ya. Jadi ini hajar dalam bahasa agama, pemboikotan. Ya, dengan membuat dia tidak berkutik. Ya. Tidak bisa beraktivitas. Dalam bahasan akidah dan manhaj, para ulama kadang menyebut ahli bid'ah yang sudah begini pasanya, maka dihajar dia.
Ahli bid'ah yang sudah begini fasenya, udah dihajar dia. Maksudnya adalah ahli bid'ah itu tidak boleh dipergauli, tidak boleh didatangi, tidak boleh didengarkan. Ya. Jangan di muamalah berinteraksi dengannya, itu konsekuensi kata al-hajar. Secara bahasa, kita spesifik masalahnya adalah pembahasan fikih. Ya. Kata penulis hafizahullah, definisi hajar. Secara bahasa kata penulis al-man'u, yang maknanya adalah pencekalan, penahanan. Ya, ditahan nggak boleh ngapa-ngapain. Itu hajar. Adapun secara syariat kata penulis hafizahullah, man'u insanin min tasarrufihi fi malihi. Kata Syekh penulis hafizahullah, secara istilah dalam syariat hajar maksudnya adalah penahanan, pencegahan, pencekalan seseorang terhadap aktivitas atau pengelolaan akan harta miliknya. Supaya dia tidak bertindak, tidak beraktivitas terkait dengan harta bendanya. Silakan antum tambahkan catatan. Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Mumti' menjelaskan kalau masalah fikih, muamalah, bila ada individu yang telah ditetapkan hukum hajar padanya, maka aplikasinya atau penerapannya sifatnya umum. Bukan hanya terkait transaksi jual beli dengan harta bendanya. Ya. Dia bisa juga tidak boleh untuk zimmah, ya, memberikan jaminan kepada orang lain. Ya, tidak boleh juga hibah. Tidak boleh juga mewakafkan, tidak boleh juga menggadaikan dan selainnya. Ya. Jadi luas maknanya. Bila seseorang telah divonis hajar, pada dirinya hajar. Ya. Kita akan lihat nanti teman-teman barakallahu fikum akan hikmah syariat hukum hajar ini. Ya, sehingga kita akan mengetahui sangat layak hukum hajar ini diterapkan. Dan ini juga agar kita perhatikan, hajar ini hukum syariat, ya. Hukum syariat. Yang namanya hukum syariat berarti bukan ranah kita untuk mengkritisi. Ya. Kalau udah syariat menetapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, sesuai dengan penjelasan-penjelasannya, ya udah kita laksanakan. Jangan mengkritisi, oh kayaknya nggak layak ini hajar. Nah, ini nggak boleh. Ingat ya teman-teman barakallahu fikum, saya ingatkan sebuah nasihat Syekh Ibnu Baz itu sering mengingatkan, tidak menyukai ketetapan syariat itu bisa mengantarkan kepada kekufuran. Tidak menyukai hukum syariat itu bisa mengantarkan kepada kekufuran. Karena Allah menyebut dalam Al-Quran, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbatu a'malahum. Mereka karena tidak suka dengan apa yang Allah turunkan syariatnya, maka Allah gugurkan amal mereka, kufur. Jadi kalau udah hukum syariat nih, udah penjelasannya udah lengkap nih, kita tinggal melaksanakan, jangan lagi kritisi. Bisa dipahami? Ya. Tinggal kadang itu kita tuh harusnya adalah berprasangka buruk kepada diri kita yang mungkin kurang memahami secara utuh. Ya, maka tanya kepada orang yang ngerti, apa maksudnya? Apa pengertiannya, bagaimana aplikasinya? Tanya. Jangan kita yang menyimpulkan, kok kayak gini, kok kayaknya nggak pas, kok kayaknya nggak cocok, nggak boleh. Kalau hukum syariat sudah jelas. Baik. Kata beliau, dalil-dalil secara syariat, kata penulis secara asal, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa, "Wala tu'tusufaha amwalakum." Dan janganlah kalian serahkan orang-orang yang sufaha, yang belum sempurna akalnya. Antum garis bawahi, sufaha ini dalam ayat konotasi dari rasyid. Rasyid sudah kita bahas, ya. Ini lawan kata rasyid. Baik, ini sufaha. Sufaha ini lawan kata rasyid. Jangan kalian serahkan kepada orang-orang yang sufaha itu harta mereka yang ada di tangan kalian. Jangan. Ya.
Dilarang oleh Allah menyerahkan harta bukan memberi harta maksudnya, tapi melakukan transaksi yang mengakibatkan harta benda kita nanti berada di tangannya dengan sebuah aktivitas transaksi. Bukan hanya menyerahkan begitu, bukan. Paham? Inilah dalil pensyariatan yang menunjukkan bahwa ada golongan yang oleh Allah Taala dia nggak boleh kita bertransaksi dengannya. Inilah hajar. Kemudian kata beliau, fi amwalihim, terkait dengan harta benda mereka. Lakin akan tetapi udhifa ilal awliya, akan tapi diserahkan kepada walinya. Wali, pihak yang bertanggung jawab terhadap seseorang, itu wali. Ya, jadi wali dalam pembahasan syariat itu bisa beda-beda. Kalau anak, walinya siapa? Orang tua. Kalau anak yatim, walinya tergantung. Dia tinggal sama pamannya, pamannya. Dia tergantung di panti, walinya berarti pengurus. Ya. Jadi wali adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap seseorang. Itu wali. Ya. Pihak yang bertanggung jawab atas orang lain. Itu namanya wali dalam bahasan fikih. Ya. Dan dia nggak punya keistimewaan, bisa terbang, bisa berjalan di atas air. Itu lain. Itu wali apa? Wali murid ya. Allah Subhanahu wa taala baik, li'annahum, kata penulis, li'annahum qa'imuna 'alaiha mudbiruna laha, karena para walilah orang-orang yang ngurus dan bertanggung jawab terhadap harta benda tersebut. Dan juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wabtalul yatama hatta idza balagu nikah fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur balik, ya, untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapat kalian mereka telah rusyd, nah di dalam ayat antum garis bawahi atau lingkari ada penyebutan rusyda. Ini yang kita bahas, ini yang kita singgung. Ya, kalau diterjemah dengan cerdas gitu ya. Itu terjemahan terlalu sempit, ya. Atau terlalu umum bahkan ya. Rasyid udah kita bahas ya. Yang telah rasyid, ya, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. An-Nisa 6. Dalam ayat ini ada faidah teman-teman, bahwa yatim itu melekat hukum keyatimannya sampai dia balik. Balik itu adalah usia yang layak untuk menikah. Sehingga bila seorang anak telah balik, nggak lagi melekat hukum yatim. Jadi pahami? Jadi jangan selalu mengangkat keyatiman seseorang padahal sudah jenggotan. Kan dia yatim. Ya, sudah kumis, jenggot, sudah besar, nggak lagi melekat hukum yatim. Ya. Baik. Selanjutnya, kata penulis, fadallat hadhil ayat ala jawazil hajar. Kata penulis hafizahullah, maka ayat-ayat ini menunjukkan akan hajar. Ya, bolehnya hajar. Ya, hajar pencekalan ya, atau memboikotan. Mau diterjemahkan dengan apa anaknya? Memboikotan atau pencekalan? Mau diterjemah dengan apa enaknya? Tapi kalian ngerti kan maksudnya? Paham ya? Nah, diterjemahkan apa? Dengan bahasa enak dan simpel, ringkas. Hah? Apa? Pemboikotan. Diboikot ya. Ya boleh, sama aja. Kata penulis, maka ayat ini menunjukkan bolehnya adanya pemboikotan terhadap as-safi. Safi ini lawan dari apa? Rasyid. Ya. Yatim dan yatim. Waman fi ma'nahuma, dan mereka yang semakna dengan keduanya. Seperti orang gila, anak kecil, terkait dengan harta pada mereka. Li'alla tata'arrad lidhaya', supaya tidak terjadi penelantaran, ya, penyia-nyiaan dan kerusakan terhadap harta benda, walau tudfa ilaihim, dan tidak juga diserahkan kepada mereka harta benda tersebut. Illa
kecuali bila telah tampak rasyidnya pada mereka. Wa lil wali, dan terhadap para wali yang boleh mengelola harta yang ada pada mereka. Ingat ya, wali. Garis miring, garis bawahi wali di sini. Wali nanti pada aplikasinya banyak, bisa pemerintah, bisa orang tua, ya. Itu wali di sini yang bertanggung jawab. Idza da'atil maslahatu lidzalik, bila ada kemaslahatannya. Baik. Yang ketiga, kata penulis hafizallahu taala, anwa'uhu al-hajar ala nau'ain. Jenis-jenis hajar, ya. Pemboikotan atau pencekalan. Ada dua. Kata penulis hafizallahu taala, yang pertama al-hajaru limaslahatil mahjur alaih. Hajar atau pemboikotan yang dilakukan untuk kemaslahatan, ya, untuk kemaslahatan orang yang diboikot, untuk kemaslahatan dirinya, ya, untuk kemaslahatan dirinya. Siapa mereka? Seperti terhadap as-sabi, anak kecil. Saya sarankan antum lingkari, kasih nomor, ini satu. Nanti ada beberapa jenis orang-orang yang dihajar itu. Baik, sebelum saya lanjut, teman-teman, barakallahu fikum. Pembahasan hajar itu pembahasan spesifik ya. Pembahasan khusus, bukan pembahasan umum. Bukan pembahasan umum. Jadi salah kalau pembahasan hajar ini dibawa ke pembahasan ranah umum. Itu salah. Makanya saya singgung di kalimat saya, hajar itu pembahasan khusus. Untuk orang-orang tertentu. Orang-orang yang sudah melewati pembahasan fase-fasenya. Jadi jangan diumumkan. Jangan diglobalkan pembahasannya. Udah beda pembahasannya. Paham teman-teman? Ngerti gak? Jadi hajar ini pembahasannya spesifik untuk orang-orang tertentu. Yang udah melewati fase-fase tertentu. Jangan dibawa ke pembahasan umum. Ya, global. Jadi jangan sampai nanti ada yang memahami memboikot orang yang gak boleh bertransaksi. Kok begitu sih? Nah, mengambil penggalan ini dibawakan ke pembahasan secara umum global, ya nggak bisa. Paham? Jadi ini pembahasannya spesifik dengan orang-orang tertentu, dengan fase-fase tertentu. Udah dihajar? Ya. Oh iya lain, itu jelas. Kan itu kayak transaksi. Ya jangan diumumkan, makanya enggak ya, ini transaksi, mengelola uang hartanya. Ini kan pembahasan kita muamalah nih, jual beli. Makanya tadi saya bilang, pahami pembahasan, kemana arah pembahasan. Jangan dibawa ke ranah umum. Ya, sama kayak yang kita terjadi diskusi itu membawa ke pembahasan umum sebenarnya. Ini bahasanya spesifik. Orang-orang tertentu, permasalahannya tertentu. Jadi dipahami? Antum nggak jawab salamnya, malah bisa berantem. Dari definisi sudah kita pahami. Ada penyebutan tasarruf, pengelolaan harta. Ya, jadi transaksi. Baik. Kemudian, satu tadi, sobi anak kecil. As-saf, kemudian safi. Kedua, safi. Silakan dilingkarin. Yang kedua, safi. Safi kita pernah terjemahan apa? Lawan dari rushd. Saya beberapa waktu yang lalu nanya ke kalian dan ada yang ngasih ngusul. Hah? Idiot ya? Iya, idiot. Safi idiot. Ini yang kedua. Wal majnun, dan orang gila. Ini yang ketiga. Kata penulis, Allah berfirman, wala tu'tus sufaha amwalakum. Janganlah kalian serahkan ke orang-orang safi tersebut harta benda kalian. Ya. Ini jenis hajar yang pertama untuk 3 golongan, sobi, safi, majnun. Teman-teman, barakallahu fikum, perhatikan. Dengan ringkasnya, bisa dikatakan 3 golongan ini, kenapa mereka dihajar? Karena belum rushd. Karena tidak rasyid. Ya, yang Allah sebut dalam ayat.
Ya, rusdu, rusdun, ar-rusdu isimnya, fa'ilnya Rashid. Rush itu keadaannya, orangnya disebut Rashid. Ya, orang yang tidak Rashid. Ya, dan telah berulang ya teman-teman. Apa yang diinginkan dengan Rashid? Hah? Baik, terus? Masih ada kelanjutannya. Dan dia bisa membelanjakan hartanya kepada perkara yang tidak memudaratkan dirinya. Ya. Lawan katanya safi. Ya. Ada faidah, silakan tambahkan catatan. Definisi dari Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Um. Ini saya baru dapat juga baca-baca. Bagus definisi Imam Syafi'i. Dalam kitab Al-Um jilid ketiga halaman 191. Di sana Imam Syafi'i mengatakan ar-rusydu huwa salahuhu fi dinihi wa mali. Ya. Rusyd, orang yang rasyid adalah orang yang memiliki kecakapan, kepandaian, kebagusan dalam menjalankan agama dan mengelola harta. Ini Imam Syafi'i. Definisi Imam Syafi'i. Beliau tambahkan agama. Ya, kalau Imam Syafi'i beliau tambahkan agama. Orang yang cakap, bagus agamanya, ya, menjalankan agama dan juga bagus mengelola harta. Ini definisi apa? Ingat teman-teman, Rasyid ini akan sering diangkat dalam masalah fikih jual beli. Ingat ini faidah. Definisi Imam siapa? Syafi'i. Dalam kitab Al-Um. Kalau mau lebih lengkap lagi, jilid ketiga halaman 151. Ini rusyd. Nah, tentunya 3 golongan pertama adalah jelas tidak termasuk dengan yang diinginkan dari definisi rasyid ini. Anak kecil, idiot, dan orang gila. Nah, jadi bedakan ya teman-teman, antara idiot dengan orang gila ini bisa jadi secara usia mereka udah balik. Betul nggak? Mereka udah balik ini. Jadi bukan hanya syaratnya setelah balik. Jangan hanya menganggap kan dia udah balik. Enggak. Dia safih atau tidak. Ya. Berakal atau tidak, gila atau tidak. Jadi tidak cukup hanya dengan balik tolak ukurnya. Ya, dirangkum dengan satu kata rasyid. Jenis hajar yang kedua kata penulis an-naw'u tsani al-hajru al-insani li maslahati ghairihi. Ya. Kalau yang tadi dihajar untuk kebaikan dirinya sendiri, untuk kebaikan dirinya sendiri. Kalau yang kedua dihajar untuk kebaikan orang lain. Untuk orang lain. Perhatikan nih, garis bawahi. Ada hajar yang dilakukan untuk kebaikan orang lain. Walaupun yang dihajar ini mengalami mafsadah. Garis bawahi ini. Walaupun yang dihajar dia mengalami kemafsadahan, kerugian, mungkin kepedihan. Ya. Karena ada tujuan hajar untuk kemaslahatan orang lain, bukan untuk dirinya. Siapa mereka? Kata menulis, kal hajar alal muflis. Ya, seperti hajar boykot untuk muflis. Muflis ini kalau terjemah umumnya bangkrut, betul. Tapi penerjemahan bangkrut kurang bagus. Kurang mengena. Di beberapa tempat para ulama menjelaskan, muflis itu adalah orang yang keadaannya adalah man dainuhu aktsar min malihi. Yang namanya muflis itu dalam pembahasan ini adalah orang yang jumlah hutangnya lebih banyak daripada uang atau harta yang ia miliki. Ini namanya muflis. Hutangnya lebih banyak daripada uang yang ia miliki. Ini namanya muflis. Ya. Baik. Ini yang keempat berarti ya, tandain teman-teman.
4. Fayumna'u minat tasarrufi, maka mereka dicegah ya untuk mengelola harta benda, li'alla mengelola at-tasarruf, mengelola harta atau disebut dengan tasarruf, teman-teman, maknanya adalah bertransaksi, jual beli, pinjam meminjam. Itu maksud mengelola harta. Ya. Mengelola harta di sini maksudnya adalah mengadakan akad terkait dengan tabarruat atau muawwidat. Ya nggak boleh dia. Di sini pembahasannya. Dicekal dia li'alla agar tidak apa? Tidak terjadi kemudaratan bi ashabid duyun, bagi pemilik hutang. Orang yang berhutang dihajar, kemanfaatannya untuk apa? Untuk yang punya harta. A berhutang kepada B. Suatu saat keadaan A pailit, sehingga hartanya lebih sedikit atau hutangnya lebih banyak daripada jumlah hartanya. Maka dia dihajar untuk kemaslahatan B. Paham? Untuk kemaslahatan siapa? B yang memberikan hutang. Ya. Bukan untuk kemaslahatan dia. Walaupun dia akan mengalami kerugian. Ya. Karena di sini tujuannya memang untuk menjaga hak pemilik harta. Nah, di sini harus kita komprehensif melihat. Kenapa sedemikian rupa, Ustadz? Ketahuilah bahwa hutang itu masalah kezaliman yang nggak boleh dianggap enteng. Syariat itu telah mengingatkan loh. Rasulullah SAW itu sampai nggak mau menyolati orang yang wafat dalam keadaan belum melunasi hutangnya. Dalam riwayat Nabi mengatakan orang yang mati itu jiwanya tergantung dengan hutangnya. Orang yang syahid semua dosanya diguguri kecuali hutangnya. Banyak dalil-dalil yang mengingatkan tentang hutang supaya kita nggak bergampang-gampangan. Menunjukkan bahwa nggak boleh nih yang berhutang menganggap remeh. Oleh itulah syariat sebenarnya ada sisi kemanfaatan untuk dia supaya dia nggak kena dosa. Betul nggak? Walaupun mungkin secara keduniawian dia rugi. Yang dihajar ini dia nggak boleh bertransaksi, dia nggak boleh jual beli, dia nggak boleh pinjam hutang ke yang lain, nggak boleh dulu. Rugi dia. Dia diboikot. Betul rugi, tapi secara akhirat sebenarnya apa? Menyelamatkan dia ini sebenarnya, betul tidak? Kapan ada satu kondisi yang teranggap dia menganggap sepele hutangnya, kan bisa nanti, kan bisa entar, dosa sudah. Nah di situ manfaatnya. Bisa dimahami? Karena hak pemilik harta itu besar dalam syariat, dijaga. Sampai-sampai Nabi mengatakan, mutlul ghani zulmun. Kalimatnya umum loh. Mutlul ghani zulmun. Menahan dirinya, orang yang udah punya kemampuan dari membayar hutang, zalim. Hanya dia menahan diri aja. Nggak mau, bukan tidak mau membayar. Itu sudah zalim kata Nabi. Bisa dipahami? Jadi ini yang dijaga oleh syariat. Ya. Baik, bukan masalah keutamaan melapangkan hutang, itu lain masalah. Ya. Dan itu kalau kita diangkat, itu diantara penyebab orang sekian banyak bermudah-mudahan akhirnya. Kezaliman di mana-mana. Ini ikhwan selalu kita nasihatkan tanpa mengenal rasa bosan. Jangan bermudah-mudahan dengan hutang. Wallahi. Kalau bisa antum enggak berhutang itulah yang antum lakukan. Walaupun harus makan apa? Nasi dengan ayam dong. Makanya sampai berdoa kan, diajarkan Nabi untuk berdoa, berlindung dari hutang, menunjukkan bahwa ini sesuatu yang kita memohon perlindungan darinya. Ya. Allahul musta'an. Jadi jangan gampang-gampang ikhwan. Masyarakat kita jauh dari ilmu sehingga gampang-gampang dengan hutang, jatuhlah mereka ke pinjol. Pinjol ya. Kalau pinjaman hutang online kan pinjol namanya. Pinjol, tapi sama-sama. Online juga judol juga. Pinjol judol haram kecuali risol katanya. Haram juga. Selanjutnya kata penulis, wal hajar alal marid, dan boikot terhadap orang yang sakit, maradul maut,
sakit yang berpotensi kematian, sakit berat berarti. Fima zada ala sulus mimalihi lihaqqi warathah. Yang dia ingin menginfakkan hartanya lebih dari sepertiga harta miliknya. Nah ini dia, bukan sembarang sakit yang diboikot. Pertama sakitnya sakit berat. Sakit yang berpotensi kematian seperti apa? Kanker. Apalagi? Hah? Sakit yang biasanya berujung kematian apa? Stroke, tumor, jantung. Dan ditambah lagi bila dia ingin menginfakkan harta miliknya lebih sepertiga. Catat itu dengan baik. Sakit yang begini. Karena ada hadisnya ini sebenarnya. Ada sahabat yang Nabi larang. Kalau dia sakit, tapi dia nggak mau menginfakkan hartanya, ya nggak masalah, nggak usah dicekal, nggak usah diboikot. Ya. Jadi ada orang yang sakit menyebabkan kematian, sakit yang sudah parah, lalu dia ingin menginfakkan hartanya lebih sepertiga dari harta miliknya. Oh ini nggak boleh, ini dicekal, nggak boleh diboikot ini oleh walinya atau oleh pemerintah. Baik, karena menjaga hak untuk ahli waris. Lihat ya, syariat itu nggak sembarangan menetapkan hukum. Ada hikmah di balik itu semua. Baik, wa kadzalikal abdu, dan demikian hamba sahaya. Ini yang ke-6. Silakan ditandain. Ini yang ke-6. Yuhjar, diboikot alaih lihaqqi sayyidihi. Diboikot untuk menjaga hak tuannya. Ya, diboikot untuk menjaga hak tuannya. Wala yasih tasarrufuhu, maka enggak sah pengelolaan hartanya olehnya bighairi idni sayyidihi, kecuali izin dari tuannya. Baik, ini berarti yang ke-6, ya. Betul, ada yang ke-6 teman-teman? Ada berapa? Baik, berarti ada berapa? 6, ya. Disimpulkan oleh Imam Abu Syuja. Ya, Abu Syuja menyimpulkan ada 6 orang yang tidak boleh mengelola harta karena diboikot. Yang pertama, anak kecil. Yang kedua, safi, idiot. Yang ketiga, orang gila. Yang keempat, muflis. Muflis. Kalau diterjemah bangkrut mungkin ya. Bangkrut, betul? Ya. Jadi bangkrut itu teman-teman barakallahu fikum masih lebih umum, ya. Ini muflis adalah orang yang jumlah hutangnya lebih banyak daripada hartanya. Yang kelima, orang sakit berat yang mau meninggal dan ingin menginfakkan hartanya lebih dari sepertiga hartanya. Yang terakhir, budak, ya. Hamba sahaya. Kalau yang ke-6 ini nggak perlu kita bahas panjang lebar karena tidak ada di masa kita. Baik. Kemudian kata penulis hafizahullah taala, masalah tsaniyah, permasalahan kedua. Al-ahkamul muta'alliqah bin naw'il awal min al-hajar wa huwa al-hajar 'ala al-insan li maslahati nafsih. Hukum-hukum yang terkait dengan hajar jenis yang pertama, yaitu pemboikotan terhadap individu tertentu untuk kemaslahatan dirinya. Ini untuk hajar yang pertama. Jadi ada hajar untuk kemaslahatan yang dihajar dan ada hajar untuk kemaslahatan orang lain. Orang lain, ya. Jadi teman-teman barakallahu fikum, sekali lagi ya, kalau sudah syariat menetapkan, jangan perasaan yang main. Ya, jangan perasaan yang main, karena syariat itu pasti lebih baik daripada pikiran kita. Betul nggak sih? Betul nggak? Kita aja nih yang belum sampai ke sana, yang butuh untuk mencerna lebih jauh dengan membaca lagi, dengan bertanya lagi. Kalau kita dapatkan keadaan seperti itu, jangan langsung mengkritisi syariat. Kayak tadi masalah hutang, dicekal dia, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Syariat sudah menetapkan, dan nanti ada penjelasan lebih lanjut ya. Jadi jangan mikir, yuk kok gitu sih, kok nggak gini-gini dulu sih. Ini syariat sudah menetapkan. Baik. Untuk hajar jenis yang pertama ada beberapa hukum. Yang pertama kata penulis, idza ta'addal mahjur alaihi li saghrihi wa nahwi. Bila
orang yang diboikot atau pihak yang dihajar, yang diboikot, melakukan sebuah pelanggaran karena sebab ya lisagrihi wa nahwihi, karena hajar yang disebabkan usia kecil atau yang semisalnya. Jadi dua jenis yang lain, karena idiot atau gila. Ya. Bila tiga golongan ini, perhatikan, melakukan sebuah pelanggaran. Pelanggaran kata penulis ala nafsin au malin bijinayah. Sebuah pelanggaran yang terkait dengan jiwa atau harta benda. Fa innahu yudman wa yuhtammal ma yutarattabu ala dzalik min gharamah. Maka penulis hafizallahu taala, maka dia sesungguhnya bertanggung jawab dan memikul akibat kerugian dari perbuatannya tersebut. Karena pihak yang dilanggar tidak lalai dan tidak memberinya izin. Adapun bila pihak yang dilanggar atau yang dirugikan menyerahkan hartanya kepada anak kecil atau tiga golongan tadi, maka dia tidak bertanggung jawab, nggak ada ganti rugi. Jadi yang hajar untuk jenis pertama. Jenis pertama itu tiga golongan siapa? Anak kecil, safi, gila. Kalau terjadi transaksi nih, terjadi akad nih dengan orang si A yang melakukan akad dengan mereka ini, si A ini dalam keadaan udah tahu nih mereka ini dihajar. Atau kalau dijelaskan oleh penulis, dia nggak tahu nih, dia nggak tahu ternyata ini mereka dihajar. Bukan atas kelalaiannya, dia nggak tahu. Mungkin aja safi, orang idiot yang beberapa saat bagus, betul nggak? Padahal dia ini safi, idiot. Tiba-tiba dia waras, keluar rumah, transaksi dengan Mas Teguh. Mas Teguh nggak tahu, Mas Teguh jual sesuatu. Oke. Nah, kalau ternyata terjadi seperti ini, lalu di belakang itu terjadi kumat safinya, rusaklah barang atau nggak jadi bayarlah segala macam, ya, maka Mas Teguh boleh menuntut ganti rugi karena ketidaktahuan dan kelalaian walinya. Paham? Sebaliknya, kalau Mas Teguh udah tahu, ini lagi sehat ini, si Safi ini lagi sehat nih. Sengaja si Mas Teguh, nih beli nih. Dia beli, dia ambil. Sebelum dia bayar, kumat Safinya. Nggak mau dia bayar. Dia rusak barang-barangnya. Ya, belum dibayar lagi. Boleh nggak minta ganti rugi? Nggak boleh. Nah ini maksudnya. Bisa dipahami? Orang di luar yang bertransaksi dengan mereka yang dihajar ini tergantung keadaannya. Kalau telah terjadi transaksi dalam keadaan mereka nggak tahu dan kelalaian wali, maka boleh mereka minta ganti rugi. Tapi kalau mereka sudah tahu, ya, dan tetap mengadakan transaksi, maka tidak ada ganti rugi. Itu maksud poin pertama. Paham teman-teman? Ya, pemilik barang nggak bisa minta ganti rugi. Baik. Yang kedua, teman-teman, kata penulis hafizallahu taala, yazulul hajaru ala saghir bi amraini. Kapan berhenti pemboikotan? Hajar stop, tidak lagi dilakukan bagi anak kecil dengan dua perkara. Yang pertama kata penulis al-amrul awal al-bulugh. Kalau sudah balik, dan baliknya dikenal dengan beberapa tanda. Yang pertama kata beliau di sini dengan keluarnya air mani atau tumbuhnya rambut ya di beberapa tempat ya sekitar kemaluan, atau tibanya di usia 15 tahun, haid bagi anak wanita. Yang jelas balik. Kalau sudah balik nggak lagi dihajar, diboikot, ditahan, dicekal. Ya. Al-amru tsani, perkara yang kedua, ar-rushd. Ya, kalau anak kecil sudah rasyid, ya,
Wa huwa salah fil mal, dia yang telah baik dalam mengolah harta. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa batalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusda fadfa'u ilaihim amwalahum. Allah firman, dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Ini usia balik. Kemudian jika menurut pendapat kalian mereka telah berakal, pandai membeli harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Nisa ayat ke-6. Kata penulis hafizahullah di sini, wa yu'rafu rusduhu bil imtihan. Nah, garis bawahi. Kata penulis hafizahullah, diketahui rasyidnya seseorang itu bila telah diuji. Harus dengan ada ujian, teman-teman. Tidak boleh dengan perkiraan. Kayaknya udah bagus, nggak bisa dengan kayaknya. Uji. Al-imtihan. Kata penulis, yaitu dengan diuji, fayamnah syai'an minat tasarruf. Dia diuji, ya, dengan diberikan hak untuk mengelola, bertindak, ya, dibiarkan beberapa kali melakukan tindakan terhadap harta, ya, dikasih uang lah, atau dikasih barang kah, yang dengan uang atau barang itu terjadi transaksi dirinya. Ini untuk mengukur rasyid atau tidaknya anak-anak kita, teman-teman, ya. Maka bila dia tidak bisa ditipu, ya, dikelabui, ya, terkait dengan harga yang membuat mafsadah, ya, dan tidak menggunakan harta untuk sesuatu yang mudarat atau hukumnya haram, ya, tidak ada gunanya, maka berarti dia sudah rasyid, udah rasyid. Nah, itu kalau antum ingin menguji rasyidnya seseorang, ya, beberapa kali, jangan cuma sekali, beberapa kali. Kalau mau rata-rata ambillah lebih dari 3 kali sudah. Kalau udah bagus lebih dari 3 kali, nggak bisa ditipu dia. Ya, dia bisa ngerti nih kebaikannya, keuntungannya demikian-demikian, ruginya ini dan ini, udah bagus ini berarti. Dia bisa melajarkan hartanya perkara yang kepada perkara yang tidak membahayakan dirinya. Ini bagus berarti. Jadi di sini faedah, teman-teman. Kalau kita selama ini membelajarkan harta kita kepada yang memudaratkan diri kita, berarti kita belum rasyid ini. Banyak-banyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih belum rasyid dalam masalah ini. Sebagian masalah, ya, secara parsial, ada masalah yang kita belum rasyid di situ. Kalau kita masih membelajarkan harta kepada perkara yang memudaratkan diri kita, maka di masalah itu kita belum rasyid. Paham? Banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini catatan terkait dengan hilangnya terangkatnya boikot atau hajar bagi anak kecil. Adapun yang ketiga kata penulis, untuk orang yang gila, ya, tidak lagi dia diboikot atau dihajar dengan juga 2 perkara. Ya. Yang pertama kata penulis, zawalul junun waruju'u aqluhu waruju'u aqlihi ilai. Hilang kegilaan dan kembali akalnya. Normal. Ya, normal. Yang kedua, rush, ya. Juga dengan rasyid. Amma safi, adapun kalau dia masih safi, idiot, ya, fayazulu anhu, ya, maka diangkat, ya, kebodohan atau kesafihannya, keidiotannya tersebut sampai dia memiliki kemampuan, ya, kapabilitas untuk bertindak, ya, dengan baik fi tasarrufat al-maliyah, terkait dengan pengelolaan harta. Jadi kalau sudah begini, lepas, tidak boleh lagi di boikot, tidak boleh lagi dihajar. Baik. Baik teman-teman, barakallahu fikum. Saya apakah terlewat atau memang belum membahas tentang hikmah hajar ini? Belum, ya? Nggak terlewat, ya? Belum. Bahwa hajar itu memang sebenarnya adalah dalam rangka menjaga harta milik orang. Menjaga harta milik kaum muslimin, tidak tersia-siakan, tidak terlantarkan.
tidak tersia-siakan. Itu diantara tujuan utama hajar, menjaga hak masing-masing sesuai dengan pemiliknya. Fa'ti kulladzi haqqin haqqahu. Penuhilah setiap pihak dengan haknya masing-masing. Itu sebenarnya. Udah azan Isya ya. Yang keempat kata penulis hafizahullah taala, ya yatawalla amrul mahjur alaihim al-ab idza kana lan rasyidan. Ya, yang bertanggung jawab untuk yang diboikot ya itu bisa bapaknya. Ya, kalau anak kecil. Ya, orang tuanya bila orang tuanya adil, rasyid, ya. Dia baik keagamaannya dan dia juga rasyid. Kemudian kalau enggak maka kepada pihak penerima wasiat. Ya, penerima wasiat kalau ada wasiat. Ya. Kemudian kata penulis, orang yang ngurus bertanggung jawab terhadap urusan mereka harus melakukan tindakan yang lebih bermanfaat bagi mereka. Ya, jadi kayak anak-anak kecil nih, hartanya mereka kan nggak boleh nih mengelola harta mereka sendiri. Maka ada wali ya. Nah, wali wajib mengelola harta anak untuk kemanfaatan bagi anak. Kalau wali mengelola hartanya kepada perkara yang memudaratkan anak, sama juga ini dihajar juga nih orang tuanya. Paham? Ya, sebab dia belum rasyid berarti. Jadi harus kepada yang bermanfaat bagi anak. Sudah azan kita lanjut atau kita jeda? Saya lihat masih ada 1,5 halaman lagi di Arabnya. Hah? Saya sambung aja ya. Mau lanjut? Hah? Kita lanjut. Oke, kita kebut sedikit ya. Kita ringkas. Gimana teman-teman? Setuju? Lanjut. Oke, kita masih yang keempat ya. Dan wajib, baik. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan." Janganlah kalian mendekati harta milik anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Wal ayah, dan ayat ini nasat alaihimul yatim wa yuqas alaihi ghairuhu mimman huwa fi ma'na. Dituju kepada anak yatim tapi bisa juga dikiaskan kepada selain anak yatim yang semana dengannya. Poin kelima, ala walil yatim, bagi wali atau pihak yang bertanggung jawab terhadap anak yatim, ayyuhafadha ala mali, wajib menjaga hartanya, harta milik anak yatim. Tidak boleh diambil. Ya, atau dia tidak boleh pula dia kelola untuk perkara yang zalim. Ya, penuh dengan kezaliman atau penipuan. Karena Allah Subhanahu wa taala firman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara." Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuhnya dalam perut mereka. Dan mereka masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala di dalamnya. An-Nisa ayat 10. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yang ketiga. Qala mu'allif hafizahullah, al-mas'alatu tsalitsa, al-ahkamul muta'alliqa bin naqi tsani min al-hajar wa huwa al-hajar 'ala al-insan li maslahati ghairi. Permasalahan yang ketiga yaitu hukum-hukum yang terkait dengan hajar. Untuk yang kedua yaitu hajar karena kemaslahatan untuk orang lain, bukan untuk orang yang dihajar. Yang pertama, kata penulis hafizallahu taala, la hajara, tidak ada hajar, tidak ada boikot untuk orang yang berhutang bila hutangnya belum jatuh tempo. Nggak boleh. Ini kan ada fase-fasenya nih hajar itu. Catat dengan baik, enggak serta-merta. Kalau yang berhutang ini belum habis masa temponya, mau bagaimanapun keadaannya, nggak boleh dihajar. Bisa dipahami? Kalau belum apa? Belum jatuh masa temponya. Li'annahu la yalzimul ada. Karena ya la yalzimul ada qabla hululihi. Karena dia tidak punya kewajiban untuk membayar hutang sebelum jatuh tempo kan. Jadi jangan dihajar. Tetapi, nah perhatikan, tetapi kalau dia yang berhutang ini ingin melakukan perjalanan yang panjang, yang akan melewati masa tempo itu, maka pemilik harta boleh menghajarnya untuk tidak melarang dia untuk tidak melakukan perjalanan yang melewati masa temponya. Sekiranya
akan tidak jelas nih hutangnya nanti, kecuali ada akad baru. Dengan misalnya antum segerakan hutang, atau nanti ada akad perjanjian, nanti antum transfer hutang. Kalau nggak ada akad seperti ini, maka boleh untuk dia menghajar. Bisa dipahami? Baik. Catatan yang baik, masih lagi kata penulis, ya, hatta yusiquhu bi rahan atau kafil mali, kecuali kalau dia titipkan, ya, jaminkan hutangnya atau gadaikan kepada kafil. Ini sudah kita bahas, ya. Pembahasan yang kedua atau poin yang kedua, idza kana malul mahjur alaihi aktsar min dain alladhi alaihi. Kalau harta benda yang dimiliki orang di boikot, ya, itu lebih banyak dari hutang yang dia miliki. Tambahkan catatan atau sama dengan jumlah hutangnya. Ini dua keadaan. Kalau orang berhutang nih, hartanya lebih banyak dari hutangnya, atau sama dengan jumlah hutangnya, ya, maka lam yahjur alaihi, tidak boleh juga dihajar, diboikot. Kalau keadaannya seperti ini, ya, fi malihi, walakin yu'mar bil wafa' indal mutalabah, tapi diperintahkan untuk membayar hutangnya. Kalau dia nggak mau, maka bisa dipenjara, ditahan, ya, dicekal, berupa ditahan atau dipenjarakan sampai dia melunasi hutangnya. Lalu bila masih menolak juga, maka dilakukan intervensi, ya, pemaksaan untuk hartanya, ya, supaya bayar hutangnya. Ya. Adapun bila hartanya lebih sedikit dari hutangnya, kata penulis hafizallahu taala, yang sudah jatuh temponya, maka dia barulah dihajar. Nah, diperkenankan bertindak terhadap harta miliknya, ya, bila ada tuntutan agar tindakannya tidak merugikan pemilik harta yang memberikan hutang. Dan yang memberikan hutang, pemilik harta, boleh, ya, untuk melakukan tindakan pada hartanya dengan mendonasikannya atau yang lainnya bila hal itu merugikan para pemilik hutang, ya. Jadi teman-teman, barakallahu fikum, ada sebuah tindakan berupa intervensi. Perhatikan, intervensi. Intervensi ini apa? Pemaksaan. Ada keadaan yang dibolehkan secara syariat. Kapan? Kalau orang ini sudah jatuh temponya dan dia memang hartanya tidak cukup untuk bayar hutang, maka ada intervensi. Ya, wali, ya, apakah wali atau pemerintah boleh menegakkan hukum. Di antaranya adalah dengan harta benda orang tersebut dipaksa untuk dijualkan agar untuk melunasi hutangnya. Sebuah pelajaran, teman-teman. Kalau keputusan ini diambil, sekali lagi saya katakan, kalau keputusan ini diambil, artinya kan ada keadaannya juga. Orangnya memang sudah, ya, melalaikan diri dan segala macam. Kalau keputusan ini diambil, harta bendanya harus dijual oleh pihak yang berwenang agar dia bisa melunasi hutangnya. Pertanyaannya, apakah jual beli harta benda seperti ini sah? Sah? Bukankah kita telah ketahui wajibnya atau syarat sahnya adalah saling ridho? Kalau ini kan dari ridho pemilik barang. Hah? Darurat, ada lagi yang lain yang menjawab? Baik, ya. Teman-teman, barakallahu fikum. Jawabannya adalah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan ini sah karena keterpaksaan dia pada perkara yang tidak tepat. Ketidakridhoan dia tidak tepat. Harus justrunya dia ridho untuk memenuhi kewajiban. Kalau dia nggak ridho, maka ketidakridhoannya itu pada posisi yang nggak tepat, tidak dibenarkan secara syariat. Paham? Maka tetap sah. Kemudian, teman-teman, barakallahu fikum. Yang ketiga, barang siapa yang menjual atau mengutangi sesuatu pada orang yang diboikot, ya, setelah diboikot, maka dia tidak berhak menuntut kecuali bila pemboikotan itu telah dilepas darinya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, lil hakim, bagi hakim. Hakim di sini pemerintah, ya. Boleh untuk
menjual belikan harta bendanya lalu membagikan nilainya kepada pemilik harta yang memberikan pinjaman, memberikan hutang. Karena inilah di antara tujuan adanya boikot, ya. Dan yang apabila ditunda ini akan merugikan dan menzalimi para pemilik hak. Namun pemerintah tetap menyisakan ya sesuatu yang dibutuhkan oleh yang diboikot seperti nafkah atau tempat tinggalnya, ini tetap harus dijaga. Baik, ini teman-teman barakallahu fikum sejumlah faedah tentang hajar. Terakhir sebelum kita tutup, sebagai faedah bahwa syariat memang pada asalnya memberikan menganjurkan untuk memberikan tangguh, ya, memberikan kelapangan bagi orang yang mengalami kesusahan, kesulitan untuk mengembalikan hutangnya. Luar biasa motivasi secara syariat. Motivasi dari Nabi, misalnya Nabi bersabda, "Man yassara 'alal mu'sirin", barang siapa yang memudahkan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan mudahkan urusannya dunia dan akhirat. Allah akan mudahkan urusannya kelak di akhirat. Ini motivasi untuk memberikan kemudahan, betul. Tetapi bukan artinya para peminjam bermudah-mudahan dengan hutangnya seenaknya. Itu yang harus diperhatikan. Betul nggak? Ya. Jangan nanti yang berhutang, kan ada kemudahan, kan ada motivasi. Kamu nggak mau hadis nggak? Ada yang berhutang nih. Kita ketika mau nuntut hutang, dia nyebutin hadis. Nah lo gimana? Antum nggak mau kemudahan dari Allah? Halo. Ini teman-teman zalim berkedok syariat namanya ini. Ini penipuan berkedok syariat. Ini penghalalan terhadap sesuatu yang diharamkan. Anjuran ini untuk orang yang sifatnya keutamaan. Sifatnya keutamaan bukan berarti orang tersebut tidak boleh menuntut haknya. Bukan di situ arahnya. Ya. Kalau kita hanya mengandalkan hadis-hadis seperti ini, kezaliman sudah, nggak ada lagi pembahasan hutang piutang. Betul? Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingatkan orang, hati-hati hutang, bahaya hutang. Untuk apa Nabi ingatkan bahayanya orang yang nggak bayar hutang? Betul? Ya, jadi jangan salah paham. Motivasi tersebut bukan membuat orang yang punya hak tidak menagih haknya, bukan itu maksudnya. Hak dia kalau ingin menagih. Ya. Jadi inilah yang diinginkan dalam pembahasan hajar ini, ya, supaya tidak bermudah-mudahan terhadap hutang. Dan ini ukubah. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan rahimahullah dalam Syarhul Mumti', ya, terkait dengan hukuman. Ini kan soal hukuman. Hajar ini bentuk hukuman sebenarnya, teman-teman. Ya. Sebenarnya bersifat kondisional. Tergantung keadaan yang lebih diperkirakan bisa berefek positif kepada yang bersangkutan. Ya. Bisa dengan hukuman dengan dihajar, bisa hukumannya dengan dipenjara, bisa dengan diasingkan. Satu faedah teman-teman, barakallahu fikum, untuk antum catat, tambahan faedah satu aja. Hajar itu layak untuk dipublikasikan. Dianjurkan untuk dipublikasikan. Diumumkan. Al-i'lan. Ya, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Syarhul Mumti', yustahab idharuhu. Dianjurkan hajar itu agar dipublikasikan. Si fulan ini sedang dihajar. Nggak boleh yang lain bertransaksi dengannya. Diumumkan. Supaya apa tujuannya? Kata para ulama, supaya yang lain tidak menjadi korban. Itu faidah di antara sekian faidah yang disebutkan oleh para ulama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk yang sedikit ini. Dan mohon maaf atas segala keterbatasan. Naktafi bihadzal qadar. Ada yang bertanya? Tafadhalu. Fadhal Pak Basri. Nyeret-nyeret dikit. Ya. Banyak ada lintas di luar disewakan kan ada
untungnya. Ya, untungnya itu aku jalan-jalan ke puncak Harum kan. Waduh. 18 juta sedangkan promosi yayasan itu cuma segini orang gitu. Itu termasuk Pengelolaan harta yang salah. Betul, salah. Itu termasuk bisa dikatakan memakan harta manusia dengan zalim. Yang Allah telah larang, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta sama kalian dengan cara yang batil. Semua yang telah atas nama untuk masjid, infak untuk masjid, wakaf untuk masjid, kemaslahatan untuk masjid, maka itu gunanya atau pemanfaatannya untuk umat. Nggak boleh untuk pribadi. Jalan-jalan jamaah katanya. Baik, sekarang kemanfaatan dengan jalan-jalan itu menurut siapa? Nah dia kan, bukan menurut kebanyakan kaum muslimin. Berarti enggak benar dong. Enggak benar. Jalan-jalan untuk mereka atas nama umat. Kalau itu terkait dengan yang dia pakai harta masjid, tadi antum singgung ya, misalnya apa tadi yang dia jual? Tenda sewa. Nah, yang memang sudah diperuntukkan untuk keperluan masjid, maka nggak boleh untuk itu. Tapi kalau ada dana masjid untuk operasional masjid, nggak masalah. Kalau masih atas nama operasional masjid. Kan itu beda-beda ya. Pos tergantung orang yang menginfakkan harta. Ada orang yang ngasih harta, dia katakan, ini untuk operasional masjid. Kalau dia katakan ini untuk operasional masjid, maka semua kegiatan, agar berlangsungnya kegiatan masjid, boleh masuk ke dalam makna itu. Nggak masalah itu. Dia rapat yang akan membicarakan kemaslahatan masjid, masuk, nggak masalah. Tapi kalau untuk sesuatu yang udah posnya telah disebut untuk kemaslahatan masjid, ya, untuk masjid nih, bukan operasional secara umum, ke masjid, kemanfaatan dari masjid, maka nggak boleh, apalagi dia jual untuk kepentingan seperti itu, dia sewakan untuk kepentingan tersebut seperti itu. Nah ini hendaknya hati-hati. Ya, kita ingatkan siapapun di tengah ikhwan kah, kaum muslimin, agar tidak bermudah-mudahan. Harta milik kaum muslimin itu akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah, sepesernya pun darinya. Jangankan jumlah besar. Rasulullah SAW itu mengingatkan dengan memberikan sebuah kalimat yang luar biasa mengerikan. La ta'uddunal huququ ila ahliha. Akan betul-betul dikembalikan hak-hak itu pada hari kiamat. Hatta li syatil qarna. Sampai terkait dengan kambing yang telah patah tanduknya akan menuntut kepada kambing yang mematahkan tanduknya. Itu terkait hewan pun Rasulullah singgung. Akan ada itu penuntutan akan hak yang disalahgunakan. Apalagi ini hak untuk kaum muslimin. Maka nggak boleh bergampang-gampangan, nggak boleh bermudah-mudahan. Kalau sudah jelas posnya ini wakaf untuk gunaan masjid, nggak boleh diselewengkan. Nggak boleh dipahami dengan seenaknya aja sendiri. Ada hak orang di sana yang harus dimusyawarahkan, harus dilibatkan. Jadi sebaiknya hati-hati dalam mengelola harta milik umat. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi? Ya. Dika? Ya. Ya, baik. Tergantung. Tadi udah kita singgung. Benar, pertanyaannya juga mungkin tadi saya luput. Terkait dengan yang menghajar. Atau bukan. Yang memberikan eksekusi dia dihajar. Kalau yang menghajarnya semua orang nanti. Sekarang persoalannya siapa yang berhak mengeluarkan eksekusi orang ini dihajar. Nah itu ya. Ya eksekusi. Vonis. Jawabannya tergantung. Kalau anak kecil maka walinya, orang tuanya. Dialah, mereka lah yang berhak. Ya. Kalau orang tua yang nggak ada, maka walinya. Siapapun yang menjadi walinya. Kalau nggak ada, maka kembali ke hakim, penguasa.
Kalau nggak ada, atau kalau ada sebuah pihak, seperti orang yang berhutang dan udah dewasa, dan dia justru mungkin posisinya di atas, nggak ada orang yang bisa menguasai dia, maka yang menghajarnya adalah pemerintah. Ini tergantung, ya. Bisa orang tua, bisa wali, bisa pemerintah. Yang paling mentoknya adalah pemerintah. Kalau nggak ada siapapun, maka kembali kepada pemerintah. Nah, kalau sudah keluar vonis hajar dari mereka-mereka yang berhak melakukan hajar ini, baru yang lain wajib menghajar juga. Jadi bedakan permasalahan. Bukanlah setiap kita yang berhak memvonis hajar. Bedakan. Paham teman-teman? Ya, jadi antum pastikan dulu nih ada anak kecil atau safi. Antum pastikan dulu walinya. Ini anak nih gimana nih? Boleh nggak bertransaksi? Ini safi boleh nggak bertransaksi? Karena ada pembahasan para ulama. Kalau wali ya bertanggung jawab, mengizinkan atau memantau, mengawasi, maka boleh transaksi dengannya. Tapi kalau dia mengatakan enggak, dia termasuk yang kami cegah, nggak boleh bertransaksi, maka kita pun wajib menjalankan hajat itu. Begitu. Wallahu taala alam. Bisa dipahami ya? Ada lagi yang lain? Cukup? Di luar? Baik, kalau tidak ada kita akhiri pertemuan kita sampai di sini. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes tes satu dua. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سووا صفوفكم فإن تصفية الصلاة من تمام الصلاة. الله أكبر. اللهم بارك وما بعد. اللهم